Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang keterampilan mengaplikasikan keterbacaan. Yang pertama ada pengertian keterbacaan. Keterbacaan adalah hal terbaca atau tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Keterbacaan berkaitan dengan kemudahan suatu teks untuk dibaca. Keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Suatu teks dikatakan keterbacaan tinggi apabila mudah dipahami. Sebaliknya, teks dikatakan keterbacaan rendah apabila sulit dipahami. Menurut Harja Sujana 1990 halaman 10, keterbacaan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan tipografi atau tulis tangan. Kedua, kemudahan membaca yang disebabkan daya tarik bahan bacaan dan tingkat minat baca. Yang ketiga, kemudahan memahami bahan bacaan yang disebabkan bahasanya. Selanjutnya, keterbacaan dapat diartikan sebagai tingkat kesulitan atau kemudahan wacana. Tingkat keterbacaan biasanya dinyatakan dalam bentuk peningkat kelas. Oleh karena itu, setelah dilakukan pengukuran keterbacaan, guru akan mengetahui kecocokan materi bacaan. Faktor yang paling utama mempengaruhi keterbacaan ada dua hal, yaitu yang pertama, panjang pendeknya kalimat. Yang kedua, tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah huruf dan pertanyaan yang membentuknya. Pentingnya keterbacaan. Sebuah bacaan atau buku teks yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi akan mempengaruhi pembacanya. Menurut Clara 2011, bacaan yang tingkat keterbacaannya tinggi dapat meningkatkan yang pertama, minat baca, yang kedua, menambah kecepatan, yang ketiga, menambah efisiensi membaca, yang keempat, dapat memelihara kebiasaan membaca, dan yang terakhir, dapat memahami sebuah bacaan dengan mudah. Oleh karena itu, suatu teks dikatakan keterbacaan tinggi apabila mudah dipahami. Sebaliknya, teks dikatakan keterbacaan rendah apabila sulit dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterbacaan menurut Dupuis dan Askop 1982 ada 4 faktor penentu tingkat keterbacaan sebagai berikut. Yang pertama, faktor kebahasaan dalam teks. Yang kedua, latar belakang pengetahuan pembaca. Yang ketiga, minat pembaca, dan yang terakhir, motivasi pembaca. Sedangkan menurut Baraja 1991 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang bertanggung jawab adanya kesulitan dalam membaca suatu teks banyak sekali, dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesulitan secara makro dan mikro. Secara faktor makro antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan latar belakang penulis dengan pembaca. Yang kedua, termasuk di dalamnya perbedaan pengetahuan. Dan yang ketiga, kebudayaan dan perbedaan asumsi. Sedangkan secara faktor mikro antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan dalam memahami ungkapan. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kata sambung. Dan yang terakhir, pola pikir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.